bagus, artinya kita bersilaturahmi. Bukankah silaturahmi itu adalah memperbanyak umur dan mempermudah urusan? Iya. Dan setiap langkah kita menuju ke tempat silaturahmi itu, Allah gantikan berikan pahala. Setiap biayanya Allah gantikan 100.000 kali lipat. Luar biasa kan? Ini pengalaman banget sih buat saya karena saya kan juga baru kan di sini. Jadi ketika datang ke rumah tuh kayaknya deg-degan karena masih belajar. Jadi sensasi belajarnya beda Jadi kalau banget gitu. kita datang ke orang yang bermasalah, misalnya punya masalah gitu mau dicurhatin, namanya takziah kan. Jadi takziah ini kan kita menghibur sambil memberikan solusi. Gitu. Makan buah atep anget-anget begini mah mantep banget karena langsung silaturahim ya. Silaturahmi. Kita ke rumah siapa nih Sat? Mana rumah gini? Tunggu, katanya nggak terlalu jauh dari sini kok. Gitu. Jalannya sini. Kenapa? Kenapa Kak? Tapi ini benar jalannya di sini, Ustaz. Iya. Kenapa Kak? Enggak kayak kenal daerah sini. Kok kenal? Biasa lah itu Bukan kan biasa emang kan yang namanya perumahan. kompleks perumahan kan Iya. biasa Mirip lah. mirip. Oh, iya sih. Apalagi yang membangunnya sama. Sama. Apa kita ketemu dulu kali ya? Klaster-klaster pasti kayak gitu ya, agak sama semua ya. Ayo cepet yuk. Pokoknya kita bahagia sekali. Iya. Lah, silaturahim. Mari. Nah, ini kok daerahnya kayak kenal ya, apa perasaan aja kali ya. Mungkin emang agak sama ya, udah deh. Aneh. Baru nih kita ya silaturahim ya. Pokoknya kita senang banget. Kalau mendatangi jamaah itu, bagaimana kita lihat ekspresi wajah yang minta didatangi, bahagia. Allah, Itu kan kita membahagiakan. kejutan, Iya, kejutan. Luar biasa. Alhamdulillah. Yes. Tapi juga alhamdulillah. Tapi katanya nggak jauh dari sini kok. Di mana sih Sat? Kayaknya di sini deh, Ustaz, salah deh. Nomornya Sat. Nomornya mana? Kelima, Hah. nomor 23. Ini 22 nih. 22. Oh ini nih 23 nih. Ya, ini dia. Oh, alhamdulillah. Iya, Baru nyampe. bagus ya. Ayo sini Kak. Enggak, bukan di sini, Ustaz. Enggak, saya yakin banget kalau bukan di sini tempatnya. Kenapa gitu? Enggak, bukan. Ini pasti salah. Ini kenapa nih Kak Sony? Kenapa? Kan di emailnya ada. Enggak, pokoknya bukan di sini. Kiriman nomor Saya berani jamin. Enggak, ini pasti ada yang Kenapa? salah buat kita. Salah. Enggak, ini salah. Mungkin di sebelah sana kali. Oh, orang udah jelas di sini. Udah Iya, jelas, nomor katanya 23. Kui 5 nomor 23. Ini benar. Kui 5 nomor 23. Bentar, Ustaz. Saya masuk lagi, take dulu. Aku lagi syuting. Apaan sih kamu? Aku lagi syuting, sayang. Bentar dulu. Sebentar, Ustaz, maaf, sebentar. Enggak, aku lagi syuting dulu, bentar. Bentar, nyapa Ustaznya sebentar lagi. Tunggu sebentar, aku yang ngundang Ustadz sama Ustazah datang ke sini. Iya. Nah, kena deh. Aku yang Namanya kirim host itu surat. tidak punya masalah. Iya. Jangan hanya pintar menyelesaikan masalah orang, Betul. tapi tidak bisa menyelesaikan rumah sendiri. Nah, Ku ampusakum ahlikum nara. Diri dan keluarga. keluarga. Baru yang lain. Kalau siap jadi host di Islam Pindah, harus siap memperbaiki diri dan keluarga juga. Kan jadi panutan. Makasih ya Teh udah ngundang kita nih. Jadi kalau gitu Ustadz sama Ustazah masuk aja dulu. Berarti bener kan tempat syutingnya sini kan? Hari ini kita nyelesain masalah. Ya. Udah kasihan Ustadz sama Ustazahnya kepanasan. Iya, Ustaz. Ayo yuk, Ustaz. yuk yuk. Jadi jamaah, jadi senang juga ya. Gua kenalin gua Maaf ke ya. Happy, udah mau di Happy. Oh iya. Berdoa aja ya. Ustaz. Mudah-mudahan nggak malu-maluin. Iya. Masuk silakan. Ayo. Iya, Kita ke silakan. rumah ya Kak Sony. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, perasaan kenapa nggak enak ya? Saya ada salah apa sih? Kurang apa sih? Kok Fai ngundang nggak bilang-bilang kok? Bismillahirrahmanirrahim. Sayang, itu si Fas itu gurunya tuh ngomong sama aku. Katanya dia tuh hafalannya beberapa tuh yang masih ada bacanya tuh kecepetan gitu. Gimana ya sayang? nih cara mainnya nih. Kalau di temponya lebih lambat dikit di pertahanan pasti nggak akan kebobolan cepet kayak gitu MU. Sayang. Ya. Apaan sih? Aku tuh lagi ngomongin Fas di sekolah sayang. Kamu dengerin dulu deh nih, dengerin aku ya. Fas itu kata guru ngajinya di sekolah. Dia tuh kalau baca suka kecepetan gitu. Nah itu harus gimana coba? Soalnya setiap hari juga udah aku ajarin di rumah supaya bacanya tuh Nih, kalau pelan-pelan. dia tadi ngoper ke samping sini, ini pasti bakalan lebih gol. Coba lihat deh, karena di sini nggak ada yang jagain. Astagfirullahaladzim. Sayang kamu tuh gimana sih? Aku tuh kan lagi curhat sama kamu. Kok kamu malah nggak nyambung sih ngomonginnya? Aku tuh lagi ngomongin Fas. Kok kamu ngomongin bola? Gimana sih?
ini nih Awi malah aku males sama kamu tuh kalau udah yang namanya nonton bola, istri ngomong tuh nggak didengerin. Terus aku harus mikir sendiri gitu, iya. Ya tapi nggak bisa kayak gitu dong, kamu juga harus dengerin apa omongannya aku. Tadi aku dengerin sedikit. Ya dengerin apa orang dari tadi aku ngomong, kamu ngebahasnya bola mulu. Ya kan emang kayak gitu, coba. Ada apa lagi, baru tinggal sebentar aja. Udah gini, kenapa? Iya, ini Kenapa sih Ustaz, Teh? orang lagi curhat tentang si pas di sekolah kan. Dia malah ngebahasnya bola, nggak nyambung. Orang lagi ngomong apa, Harusnya pertanyaan didengerin ya anak-anak. Teh ya, harusnya didengerin. Iya, makanya kesel banget gitu, gondok Ustazah Nah, gitu kalau loh. lagi main nggak bisa di pause gitu ya? Tuh kan jadi aku yang ditudutin. Ini karena Islam tidak menyudutkan tentang permainan. Dalam Islam pun boleh bermain. Tidak ada salahnya. Nabi berlomba lari sama istri. Ya. Istrinya. Bahkan Nabi menganjurkan kita untuk apa? Memanah, berkuda, bergulat, berenang. Artinya apa? Islam itu sebenarnya tidak membatasi seseorang dalam liburan sepanjang satu, tidak menghabiskan waktu, menyanyiakan waktu. Kemudian mohon maaf, lihat waktunya, tempatnya. Mohon izin, juga ada kewajiban-kewajiban kita juga yang tidak boleh diabaikan. Iya betul. Habis kesannya kayak ngeluh. Maaf ya sayang, nggak maksudnya kesannya kayak ngeluh mulu kayak kurang waktu buat keluarga. Ya, kan kalau wajar nggak sih Ustazah Lulu? Iya sebenarnya sih wanita itu punya curhatan ya Teh ya, pengen denger Iya. juga. Karena memang tau lah suami ini sibuk kerja, pas balik rumah asik main game ya Allah. Bang Teguh ketiban palu sungguh terlalu. Hati seorang wanita. Nah terus gimana? Nah ini pentingnya memanfaatkan waktu ya, memanfaatkan waktu karena memang waktu itu ibarat pedang, kalau kita nggak bisa manfaatin maka akan membunuh diri kita sendiri. Kemudian kedua ada hak istri, ada hak anak juga. Enggak? Terus harus dipahami istrinya pengen curhat. Yang ketiga tentunya jangan lupa untuk menyenangkan hati istri, menyayangi dengan tentunya memperhatikan. Ya Teh. Makanya kan waktu itu dibagi tiga. Sepertiga untuk Allah, Ya. sepertiga untuk diri, dan sepertiga lagi buat kewajiban kita yang lain. Mohon izin, kewajiban kita kepada Allah kan makanya ada waktu aurat sebelum subuh, sesudah duhur, dan sesudah isya. Jadi bagaimana kita menyikapi waktu-waktu ini luar biasa. Betul kata Ustazah Lulu tadi, bagaimana kita menyikapi waktu itu supaya digunakan sebaik-baik mungkin. Kemungkinan juga maaf ya, saya tidak menyalahkan juga Sony. Kadang-kala laki-laki itu butuh waktu untuk rehat sejenak, refreshing ya, refreshing. Jadi cuma dari sini harusnya ada kesepakatan kapan waktunya bisa istirahat. Mohon izin, kadang-kala istri juga, oh ya suami saya lagi capek. Ada memahaminya Lagi Ustaz ya. memahami. Kalau kata Ustadz Henry kan ahli parenting ada waktunya ada 4 Ada ingetin dadak, time, katanya. couple Iya, time, family family time, time, sama social time. Oh, iya. Jadi buat nongkrong sama teman-teman, kumpul, arisan, pengajian gitu. Gini deh, ya mungkin cara aku salah kali ya nanggepin Ya. istri aku. Iya, istri aku juga maksudnya baik, juga aku juga nggak ada maksud Ya. nyakitin hatinya. Sebenarnya Ustaz, cara nanggepinnya tuh lebih baik gimana sih? Aku takutnya salah gitu daripada menghindari hal-hal supaya nggak berantem apa segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sosok yang kita nikahi adalah manusia biasa yang kadangkala ingin sesuatu yang berlebih dari diri kita. Menyikapi persoalan ini, bagaimana sosok suami, mohon maaf, komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting. Bagaimana kita mengkomunikasikan setiap atas apapun yang kita lakukan, jadwal kita kasih beritahu istri. Karena ketika orang maaf komunikasinya kurang, ini dampaknya banyak. Dampaknya banyak. Kadang-kala orang tidak paham. Pengertian itu boleh, tapi memberitahukan atas apa yang kita inginkan itu penting. Gimana? Sudah mewakilkan curhatan para istri-istri di rumah kan? Sekarang saatnya kita balik ke studio ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Assalamualaikum ya akhir ya uhti. Assalamualaikum ya akhir ya uhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya uhti.
Assalamualaikum ya akhi ya uhti. Assalamualaikum ya akhi ya uhti. Assalamualaikum ya akhi ya uhti. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangannya dong. Masya Allah, Evi terima kasih ya. Boleh kembali ke tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di Islam itu indah. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Udah sholat subuh? Masya Allah, calon-calon penghuni surga. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, Masya Allah. Pahala dilipat gandakan dan setiap orang mencari pahala sebanyak-banyaknya. Tapi ada juga nih sebagian orang yang malah modus. Waduh modus. Modusnya ngajakin buka puasa bareng. Abis buka puasa, kita tarawih bareng yuk. Abis tarawih bareng, kita sahur bareng yuk. Enak aja nih. Anak orang diajak tarawih bareng terus sahur bareng lagi. Halal juga belum. Udah gitu diajak apa? Kita cari baju lebaran yuk. Masih lama. Ada kayak gitu ya. Pacaran aja padahal dalam Islam tuh nggak boleh gitu. Makanya ini tepat banget kita bahas pagi hari ini. Sesuai dengan tema kita, modus-modus di bulan Ramadan. Jamaah! Alhamdulillah tadi bintang tamu kita udah nyanyi, suaranya Masya Allah luar biasa banget. Nah tapi kita pengen nanya nih, dulu pernah dimodusin sama orang apa enggak? Atau bahkan pernah modusin orang apa enggak? Kalau gitu tepuk tangan untuk Evi Mas Amba. Evi boleh nanya-nanya dong? Iya. Boleh ya, silakan maju dulu ke depan. Evi, dulu sebelum nikah pernah dimodusin orang enggak? Alhamdulillah pernah. Oh alhamdulillah pernah. Hati-hati Epi, lagi hamil 7 bulan itu. Ya Allah. Lagi hamil ke 7 bulan. Oh, lagi hamil Ada 7 suami bulan? tadi bojo. Oh ada ya? Oh kalau gitu pas banget nih pengen tahu. Dulu waktu dimodusin sebelum nikah tuh apa? Kan gak apa-apa ya sebelum nikah ya. Sama suaminya kan dulu dimodusinnya kan? Bukan. Bukan? Sama orang lain. Ya Allah. Apa dimodusin gimana emang? Dimodusin mau diajak nikah. Oh gitu? Iya parah kan ya, tapi alhamdulillah sekarang dapat beneran jodohnya. Masya Allah, soleh lagi ya. Alhamdulillah. Kalau sekarang setelah nikah udah dapat suami yang soleh, masih suka ada yang modusin gak? Apa fans-fans gitu atau siapa? Kalau sama fans sih enggak sih ya. Mungkin sama suami mungkin. Oh suami modus, suami biasanya gombalin atau modusinnya gimana? Waktu dulu ada deh rahasia. Oh rahasia. Tapi gini deh. Yang sekarang Yang aja. sekarang ya, yang sekarang. Kan lagi hamil. Misalnya lagi apa gitu, lagi hamil. Ya biasa dimodusin mau dibeliin hadiah nggak dibeli-beliin. Ya Allah, beliin dong. Ya ampun, sama rata-rata suami-suami begitu ya. Loh kok Evi, aku gak mau nanya banyak. Biar jamaah semua penasaran, Evi itu gimana sih kehidupannya? Evi itu apa sih, bagaimana lagi sih? Nah nanti Evi kalau misalnya ada yang mau ditanya boleh ya. Iya. Pokoknya ntar dengerin tausiah dari guru-guru kita. Mau nanya, mau curhat boleh di sini ya. Siap-siap. Terima kasih Evi, Sama-sama, boleh Kakak. kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan dong. Jamaah. Sekarang saya mau nanya sama Ustadz milenial, Masya Allah sahabat saya. Ustadz Abdul Kafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasib mblo. Nasib mblo ya. Iya, ini kayaknya temanya nyindir saya. Oh gitu, tapi ini pas banget loh. Iya. Ustadz Kafi, saya mau nanya sama Ustadz. Zaman Iya. sekarang nih, modusnya tuh bisa gini. Orang sebelum puasa tuh ada broadcast message. Oh, Minta iya. maaf dulu. Mungkin tujuannya baik, awalnya untuk mensucikan diri Betul. sebelum berpuasa. Tapi kadang itu bisa terselubung juga loh. Oh iya, Habis betul. minta maaf, tiba-tiba dibalas, iya sama-sama, maaf juga ya. Nanti buka puasa bareng ya. Mulainya dari situ. Oh, iya. Kalau iya, saya kayak iya. kesannya tahu banget ya. Jangan-jangan pengalaman juga Iya. ya. Ustaz, Iya, itu gimana? menyikapinya gimana sih anak-anak milenial yang seperti itu sekarang? Iya. Niatnya tadinya tujuannya mau minta maaf tapi malah ada unsur yang lainnya. Baik. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Pemirsa Islam itu indah yang dimuliakan Allah dan jamaah Bapak Ibu yang ada di studio. Mudah-mudahan di bulan Ramadan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin. Ini bicara tentang modus, saya yakin Bapak Ibu yang sudah menikah juga dulu pernah dimodusin, betul? Saya mau nanya, Abah, punten ya, Abah aja deh. Abah, saya boleh nggak nanya? Waktu itu Abah modusin almarhumah gimana? Oh maaf, saya bersyukur yang nama pacaran nggak ada. Nggak ada. Jadi saya waktu di pesantren cuma bilang, saya cinta padamu, saya sayang padamu. Habis itu nggak pernah lagi ketemu. Masya Allah. 15 tahun baru ketemu lagi. Langsung nikah? Iya. Ajib. Boleh dong Bu. Masya Allah. Aduh. Iya, Alhamdulillah. Saya mau nanya lagi satu lagi nih. Ibu waktu dulu dimodusin sama Bapak gimana? Ibunya malu. Enggak dimodusin, langsung datang. Alhamdulillah. Iya, tapi sekarang anak milenial banyak yang modus juga. Ya. Banyak yang dia modusnya dalam arti ada udang di balik batu, kayak lagu, ada gajah di balik batu, bakwan ya, iya, ada maksud dan tujuan itu tersendiri. Ketika orang datang tiba-tiba kemudian baik, cakep, itu biasanya ada maksud tertentu. Pastinya inilah yang harus kita perhatikan. Andaikan modus tersebut adalah baik dan sesuai dengan syariat Islam, maka diperbolehkan. Akan tetapi ketika modusnya itu adalah modusnya jahat dan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hati-hati, jauhilah orang-orang yang seperti itu. Mengapa? Karena orang-orang yang seperti ini nanti akan menjebak kita, bahkan menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan biasanya para jomblo Bu nanya, ya modusnya gini, kamu udah punya calon apa belum? Ya gitu. Nanti siang kita makan bareng ya. Nanti siang kita bukber bareng ya. Kita boleh dong etan. Follow-followan. Iya di media sosial. Oh dilihat. Kalau enggak biasanya di like tuh. Ya, ibu ngupdate foto ada yang like tek. Ya, ada yang like setiap ini dia lihat, dia like. Nah, itu namanya modus. Tapi kalau sesuai dengan syariat Islam nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan modusnya itu mohon maaf, ya berdua, kemudian dia melakukan maksiat, ya wah ini udah nggak boleh dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Dan bagi kita juga jangan terlalu percaya diri. Ingat, jangan terlalu percaya diri. Kenapa kadang orang banyak yang sakit hati? Sakit hati dideketin cowok, dikiranya dia suka sama kita, ternyata nikahnya sama yang lain. Sedih nggak? Sedih. Atau mungkin laki-laki suka sama perempuan, kita deketin, kita beliin martabak buat orang tuanya. Ya siapa tahu orang tuanya nerima kepada kita, ternyata nikahnya sama yang lain. Sedih apa enggak? Sedih. Maka jangan terlalu percaya diri. Ada yang nangis tuh. Iya. Kenapa? Karena memang belum tentu ya dia adalah menaruh harapan juga kepada kita, betul? Betul nggak? Apapun itu, rizki juga begitu. Datang orang kucuk-kucuk baik ke kita. Oh maksudnya jangan-jangan nih mau beli rizki. Jangan pede juga. Wah nih kayaknya orang mau ngasih saya rizki nih. Wah kayaknya bulan ini bakal cair nih. Wah kayaknya bulan ini bakal rezeki saya nih. Ya jangan terlalu percaya diri dulu. Ya, kita apa yang paling kita lakukan adalah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Yang paling utama adalah ketika melakukan amal, maka kita sandarkan kepada Allah Subhanahu. Ketika kita sandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan itu akan menjadi pasti dan Allah tidak akan pernah memberikan harapan palsu kepada hamba-hambanya.
Bersandarnya pada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi nggak ngarepin atau pikir sesuatu yang berlebihan ya Iya, Ustaz. pengen orang yang kita sukai minta sama Allah. Iya enggak? Agar hatinya ya Allah, mudah-mudahan hatinya dicondongkan kepada kita. Didoakan ya. Didoakan. Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Amin, sama-sama. Jamaah. Saya masih penasaran nih dengan tema ini karena menarik banget. Dan saya yakin pasti jamaah yang ada di rumah pas dibilang like-likean, et-etan, pada ngerasa semua. Ibu aja senyum-senyum tadi itu ya Bu ya. Ngerasain ya cie. Kalau gitu sekarang saya mau nanya lagi deh sama Habib Muhammad Syahab. Habib, mohon izin Habib mau nanya. Habib, ada lagi modusnya gini Bib. Ngajakin terawih bareng Bib Mas Habib. Abis terawih bareng, kita makan bareng yuk. Cie, abis makan minum. Ya iyalah abis makan minum kan ya Bib ya. Itu kayak gitu mungkin tujuannya baik. Tapi kan belum halal nikah aja dulu. Mendingan kayak gitu kan. Bib itu gimana ya Bib ya. Supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu Bib. Ada doa-doanya gak sih Bib? Mohon penjelasannya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara modus, orang kuno sama orang milenial, ya begitulah. Ini diceritakan riwayat daripada Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali menceritakan kana anna rajulan ta'allaga galbuhu bimra'atin. Ada seorang laki-laki yang cinta apa dibilangnya dedemenan ya? Ya, gitulah. Ya. Yang seneng banget dengan perempuan. Ini diceritakan oleh Al-Imam Ghazali. Kemudian kharajatil kalmal'ah lihajatin laha. Ini perempuan pengen keluar. Mungkin bisa diartikan zaman sekarang nih mau sholat tarawih lah. Dari belakang sudah diincer-incer nih. Ya. Kemudian itu perempuan keluar dari rumahnya. Ketika keluar dari rumahnya pengen menunaikan satu hajat. Tiba-tiba dia datang dari belakang. Gimana bahasa orang sekarang ya? Boleh katakan, Neng mau kemana Neng? Ya. Belajar sama Ustadz Kafi. Jadi ketika ini perempuan keluar dari rumahnya. Ini laki-laki sudah datang menuju kepada perempuan tersebut. Ketika berjalan, ini masih gafila, orang Arab itu gafila, rumah-rumah yang kayak kemah-kemah seperti itu. Tiba-tiba mendatangi suatu tempat yang memang sudah tidak ada orang lagi. Tiba-tiba laki afsyah sirrah, laki-laki ini ngasih isyarat. Ustadz Maulana gimana? Orang-orang model ngasih isyarat tuh gimana? Ustadz Maulana gimana? Ya. Ya. Batuk. Ngasih isyarat. Kemudian perempuan ini bilang sama itu laki-laki, coba lihat periksa dulu orang-orang di kafilah ini sudah pada tidur apa belum? Kata ini perempuan. Senang ini laki-laki, kenapa? Merasa dia punya maksud dijawab sama ini perempuan, kata Imam Ghazali. Kemudian dia muter, datang lagi sama itu perempuan. Tenang, semua orang gafilah, semua udah pada tidur. Maka perempuan itu bilang sama perempuan, kau yakin semua sudah tidur? Semua sudah tidur, jangan khawatir. Tinggal kita lakukan saja. Apa kata ini perempuan? Wa qalatil mar'ah amma taqulu amillah. Bagaimana kau katakan tentang Allah? Apakah saat ini yanamu fi hadhihi sa'ah? Kalau kau katakan semua orang tidur, bagaimana tentang Allah? Apakah Allah tidur saat ini? Laki-laki itu mengatakan, Allah la yanam wala lam yanam wala yanam. Allah tidak tidur dan tidak akan pernah tidur. Maka laki-laki ini takut mendengar kalimat Allah tidak akan tidur. Dia lari daripada itu perempuan
dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia meninggal dunia, dia ditanya dan orang mendapat mimpi, apa yang Allah berikan kepada engkau? Ghafarallahu li, Allah ampunkan dosa-dosa aku dengan sebab aku takut melakukan saat itu. Jadi intinya kita harus takut kepada Allah Subhanahu. Doanya apa? Saya baca sendiri, nanti insya Allah ibu-ibu dicatatkan. Doanya Bismillahirrahmanirrahim, agar kita terhindar dari yang menggoda kita. Ketika kita keluar rumah kita katakan apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal au azilla au uzal au ajhal au yujhal alayya au azlim au uzlam au yajhal au yujhal alayya. Artinya ini doa yang diajarkan, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang menyesatkan, yang menganiaya, yang mendolimi dan yang didolimi, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya perempuan juga jangan menjawab modus tersebut. Tanyakan apakah kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Udah kayak gitu pasti laki-lakinya langsung takut tuh, Habib ketar-ketir kalau digituin. Jazakallah khair Habib. Jamaah. Nah sekarang ini saya mau menyampaikan sesuatu. Kalau di Islam itu indah, nanti bisa titip-titip salam. Sekarang saya mau minta bantuan dulu nih sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mohon izin Ustadz. Ya, buat jamaah Islam itu indah di rumah, alhamdulillah kita punya treatment baru nih. Treatment baru ini ya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dong. Ini sesuatu yang Treatment fresh. barunya adalah kita akan melibatkan jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, yang lagi nonton Islam itu indah, bisa nih sapa-sapa keluarga dimanapun berada. Kan susah loh. Wah. Karena jalinan silaturahmi ini akan berjalan lancar di bulan suci Ramadan. Masya Allah, Halo, seru gimana banget. kabarnya? Boleh. Ya, ntar kayak Masukkan gitu. di Instagram kita. Di Instagram pada nanti juga ada telepon juga ya? Ada telepon, ada. boleh. Tapi sebelumnya saya mau coba jamaah yang ada di sini ada yang mau nitip salam apa enggak? Siapa ada Yang mana ya? yang mau sapa-sapa Ibu ada keluarganya? yang mau nitip salam. Oh ibu boleh. Ayo, Ibu mau berdiri, nitip berdiri. salam sama siapa Mau ibu? sama siapa? Untuk seluruh warga Green Garden Jakarta Utara. Halo. Halo. Khususnya jamaah Majelis Taklim Nurul Iman. Tonton ya di Islam itu indah dengan Ustadz Maulana. Dengan Habib. Ada Habib Muhammad, ada Ustadz Abdul Kafi. Ustadz Abdul Kafi. Ada saya juga. Ibu, mereka lagi nonton bareng. Iya. Wah, Masya Allah. Nonton terus ya setiap hari ya. Ibu makasih ya. Wah, luar biasa loh. Jadi boleh seperti itu ya. Jadi abis ini kita akan bacakan ya. Ya kita bacain dulu yuk. Udah ada nih di plasma kita nih. Dari Ini dia. Ini. Dari Al-Fatihatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merindu buat calon jodoh yang entah siapa dan entah di mana, cie. Semangat puasanya ya. Kamu calon jodohku, cie. Aku selalu berdoa semoga Allah mempertemukan kita dan semoga kau cepat menemuiku dan melamarku. Siapapun yang ditujukan oleh Al-Fatihatul. Ayo, direspon. Direspon tuh, udah ditungguin tuh, jangan lama-lama. Ada lagi nggak? Ada lagi. Dari Mas Don, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bogor, Jawa Barat. Ingin nitip salam buat ibuku. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oh ini mungkin lagi jauh dari rumah Ustadz. Jauh banget. Saya mencintai ibu. Tidak ada seorang anak yang tidak mencintai ibunya. Saya titip salam ya. Tolong sampaikan salam saya kepada ibu saya yang ada di sorga. Meninggal. Kita salah tadi. Guru-gurunya Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aduh ya Allah, kami terharu. Oh ada nih. Oh iya, jadi kita baca. Buat jamaah yang mau mengirim salam dengan orang tua, sanak saudara, sahabat, serta teman-teman seperti seperjuangan, boleh komen langsung di media sosial Islam itu indah di mana? Di Instagramnya @islamiituindahTransTV atau Facebooknya Islam itu Indah Trans atau Twitter Islam itu Indah TV. Tepuk tangan dulu. Jadi kita ada treatment baru Ada treatment baru, ini seru banget. Karena luar biasa bisa menjalin silaturahmi dengan semua. Bisa dari Sabang sampai Merauke. Dari mencakup semuanya ya Ustadz ya. Kayak zaman-zaman dulu ya. Ini ada modus nih. Ada Pura-pura modus. nonton Islam Indah sapa-sapaan ternyata
modus. Modus Kode. buat dilamar. Modus buat dilamar. Tapi bagus, itu bisa disampaikan siapa tahu Boleh, langsung tergugah Jadi hatinya. nanti insya Allah setiap segmen kita akan bacakan ya satu-satu. Jadi alhamdulillah rabbil alamin betul-betul kita libatkan. Masya Allah. Nah Ustadz, setelah ini nih kita akan lanjutin lagi Ustadz pembahasan Iya. kita. Masih mengenai tema kita modus-modus di bulan Ramadan. Nanti Ustadz mau tausiah kan? Ada tausiah Ada saya. tausiahnya. Nih buat jamaah Islamit Indah jangan tidur dulu. Selesaiin dulu Islamit Indah, kita belajar di bulan suci Ramadan dengan ilmu yang alhamdulillah. Masya Allah dapat pahalanya juga banyak insya Allah. Nanti juga Habib Muhammad Syihab juga mau tausiah. Tausiahnya seperti apa sih, penasaran? Ustadz mau ngeliat yang nyanyi lagi nggak? Mau dong. Evi Mas Sama mau nyanyi lagi. Bima sama mau nyanyi? Kali ini mau duet sama Nas Indonesia. Wow. Langsung Nyanyi aja. apa ya? Nyanyi apa? Penasaran jamaah? Silakan.